Pemirsa, kakek dan nenek kita yang ada di Boyolali, Jawa Tengah berikut ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda. Usia senja tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menuntut ilmu hingga akhirnya diwisuda massal. Senyum sumringah dan bahagia terpancar dari wajah ribuan lansia di Boyolali, Jawa Tengah saat mereka mengikuti acara wisuda kelulusan sekolah khusus lansia. Layaknya mahasiswa perguruan tinggi, peserta wisuda lansia juga mengenakan toga dan menerima ijazah dari Wakil Bupati Boyolali. Meski hanya sejumlah perwakilan yang mengenakan toga saat di wisuda, namun tidak mengurangi antusias peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian prosesi. Kakek dan nenek ini rela antre menunggu giliran dengan penuh semangat. Tak sedikit dari peserta juga harus dibantu petugas ketika akan menaiki atau turun dari panggung. Gelarnya apa? Sarjana lansia. Sarjana lansia panggung. Ayo panggung, ayo semangat. Oh enggak, balik dulu. Oh enggak. Sejumlah lansia mengaku senang dan bangga meski telah berumur namun masih bisa mengikuti proses belajar dan diwisuda layaknya mahasiswa muda. Acara wisuda lansia telah diselenggarakan Pemda setempat sejak 3 tahun lalu. Dari tahun ke tahun jumlah peserta wisuda lansia terus meningkat dan pada tahun ini peserta wisuda mencapai 1.241 lansia. Lansia peserta wisuda membuktikan meski telah berusia lanjut mereka tetap produktif dan semangat belajar terus menyala layaknya darah muda. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial belasan warga menandu ibu hamil yang akan segera melahirkan menuju ambulans. Warga harus menandu karena dusun mereka tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Ditandu kalau ada orang sakit kayak gini nih, jalannya seperti ini. Masyarakat dihebohkan dengan viralnya belasan warga menandu seorang wanita yang akan melahirkan di Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Diketahui seorang wanita bernama Novi Oktavia terbujur lemah mengenakan daster hitam di atas kursi berwarna merah. Sementara sejumlah lelaki menandu kursi tersebut dengan 2 bambu di kedua sisi. Ibu hamil ini terpaksa ditandu oleh warga dari rumahnya menuju ambulans karena akses menuju rumah tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Apa nyaman lah? Desa Kretek ini. Sabab kadang ngangku dia pasti ya, alai karya ya. Lokasi dusun terpencil dengan medan yang sulit ditempuh dan berada di atas pegunungan. Transportasi yang bisa mengakses lokasi hanya sepeda motor dan kuda. Saat ini kondisi ibu dan anak yang dilahirkan dalam kondisi selamat. Cepat, Ocean, rese. Dari Bondowoso, Rizky Amiro Ahmad, iNews melaporkan. Nekat curi ponsel, pengamen ondel-ondel diarak dan ditembaki dengan pistol air. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, nekat mencuri ponsel warga yang tengah memesan nasi goreng. Seorang pengamen ondel-ondel diarak di Gambir, Jakarta Pusat. Modus pelaku meminta uang secara sukarela, namun diam-diam justru mengambil ponsel yang terletak di atas bangku. Pengamen ondel-ondel ini tak berkutik saat ditangkap dan diarak warga di Jalan Juanda 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Sepanjang diarak, warga yang geram terus menembaki pelaku dengan pistol air mainan. Pengamen ini ditangkap warga lantaran terbukti mencuri ponsel milik seorang warga yang sedang memesan nasi goreng. Korban tak menyadari jika ponselnya yang diletakkan di atas bangku telah raib. Ketika mengecek rekaman CCTV, ternyata ponsel dicuri pelaku saat tengah meminta uang receh. Saat pelaku kembali terlihat mengamen di lokasi yang sama, korban dan sejumlah warga langsung mengamankannya. Usai diamankan di pos RW, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Metro Gambir untuk diproses hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut keputusan Indonesia menolak atlet Israel di kejuaraan senam artistik di Jakarta, Indonesia dijatuhi sanksi oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC, yaitu dilarang menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade.
Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Pelarangan tersebut terjadi usai pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia terhadap Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Langkah tegas IOC ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran prinsip dasar Olimpiade. IOC menilai bahwa tindakan Indonesia telah merampas hak atlet untuk berkompetisi secara adil dan damai di panggung internasional. Pemirsa, tim voli putri Indonesia kembali menorehkan kemenangan saat berhadapan Qatar pada ajang Asian Youth Games Bahrain 2025. Sementara itu, 2 medali perunggu kembali diperoleh kontingen Indonesia dari cabang olahraga triathlon dan tekpol. Perbedaan mencolok terlihat saat laga Indonesia lawan Qatar di cabang voli putri Asian Youth Games Bahrain 2025 di Hall B ISA Sport City Bahrain. Tim Indonesia tampil dominan sejak set pertama dan hanya dalam tempo 16 menit mampu mengukir poin 25 sementara lawan cuma 6 poin. Bahkan tanpa perlawanan berarti, Indonesia bisa menguasai pertandingan dan menang 3 set langsung. Meskipun menang mudah dari Qatar, timnas voli putri Indonesia nanti akan menghadapi Iran yang siap menghadang dalam partai yang berlangsung pukul 18.00 WIB nanti. Saat ini tim Indonesia menempati posisi kedua membayangi Iran sang pemuncak Pool E. Sebelumnya Iran sempat mengalahkan China Taipei dengan skor 3-1. Otomatis, persaingan untuk keluar sebagai pemenang pool akan terjadi antara Indonesia vs Iran. Sementara itu, 2 medali perunggu menambah koleksi kontingen Indonesia. Salah satunya dipersembahkan atlet Aira Marta Adistri dari cabang olahraga triathlon. Aira mencatat waktu 30,54 detik, hanya terpaut 36 detik dari peraihan medali emas asal China Eng Seishu. Tambahan 2 medali buat Indonesia kini mengoleksi total 4 medali. Sebelumnya, 1 medali emas dipersembahkan dari cabang olahraga pencaksilat oleh Furgon Habil. Sementara medali perunggu dari atlet Hiken Dwi, hingga hari ini Indonesia telah mengumpulkan total 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Dan berikut klasemen perolehan medali dalam ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalyn Chiu bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.